Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib, jika muncul keinginan untuk menikah, sedangkan kau fakir dan tak mampu penuhi nafkahnya, maka bersabarlah dan mohonlah kemudahan kepada Allah. Sungguh dialah yang menjadikanmu memiliki keinginan itu, atau dia yang mendapati adanya keinginan itu dalam hatimu. Pasti akan menolongmu, baik dengan menghilangkan keinginan itu darimu, atau dengan memberimu kemudahan dan kecukupan, melapangkanmu serta mencerahkanmu di dunia dan akhirat. Selain itu, Allah akan memasukkanmu ke dalam kelompok hamba yang sabar dan mau bersyukur. Karena kau sabar dan ridho atas ketentuannya, Dia akan meninggikan kesucian dan kekuatanmu. Sungguh Allah telah berjanji akan terus menambah karunia-Nya kepada orang yang bersyukur. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika di hati kita muncul rasa ingin menikah, sementara diri kita sadar bahwa diri kita ini tidak mampu, kita harus punya keyakinan bahwa rasa itu tumbuh itu karena Allah menghendakinya. Jika Allah menghendaki kita ingin menikah, tentu Allah akan memberikan kemampuan kepada diri kita untuk menjalankannya. Jadi kita jangan terlalu merisaukan tentang hal itu. Pasti kita akan mendapatkan jalannya. Yang terpenting kita harus berusaha agar nafkah atau rezeki itu bisa datang dengan cepat. Jadi yang diwajibkan oleh diri kita itu adalah usahanya. Sekalipun kita dalam kondisi fakir atau susah, ketika muncul rasa ingin menikah itu, maka berusahalah agar kemampuan itu atau rezeki itu bisa datang. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan merasa pesimis dengan keadaan itu. Menurut Syekh Abdul Qadir, bahwa itu adalah keinginan Allah. Tentu Allah akan memberikan jalannya dengan cara berusaha dan bersabar. Di sini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka bersabarlah lawan nafsu umum. Jadi melawan nafsu itu ya ketika kita misalnya frustasi atau merasa rendah diri, itu bagian dari hawa nafsu kita. Justru kita harus yakin bahwa keinginan yang ada di dalam hati kita itu adalah keinginan Allah, dan pasti Allah akan memberikan jalan pada diri kita. Yang penting kita berusaha, karena kewajiban kita ini adalah usahanya. Dan katanya harus berpegang teguh pada perintahnya. Ya, perintahnya itu adalah usaha dan berdoa. Terimalah dengan ridho takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridho dan karunia-Nya. Sungguh Allah telah berfirman, hanya orang sabar yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Ini kalimat yang sangat meyakinkan buat diri kita. Jadi ketika ada sesuatu hal semacam yang tadi dijelaskan, jangan merasa kita khawatir atau gimana gitu, karena pasti di antara kita ada sebagian orang seperti ini. Dan ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ditegaskan, jangan sampai kita ini merasa putus asa atau khawatir atau gimana, karena apapun itu yang ada di hati kita itu adalah kehendak Allah atau keinginan Allah. Dan mungkin ini bukan hanya tentang perjodohan, apapun itu. Setiap ada sesuatu yang ada di dalam hati kita, keinginan atau masalah atau apapun, ketika itu ada di dalam hati kita, itu adalah keinginan-keinginan Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kemampuan itu. Misalnya ketika kita tiba-tiba mendapatkan suatu masalah atau apa gitu, atau kebutuhan apa gitu, nah kita jangan merasa galau dengan hal-hal semacam itu, karena itu adalah kehendak Allah, dan pasti Allah akan memberikan bantuan atau memberikan jalannya untuk mengatasi hal itu. Justru kita harus mau berusaha dan bersabar dalam menjalankannya. Sekali lagi buat teman-teman, bahwa jika kita dalam keadaan seperti ini, kewajiban kita sebagai manusia adalah usahanya. Adapun hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Dan jangan pernah mempertanyakan kenapa hal ini terjadi atau apalah itu adalah kehendak-kehendak Allah.
Ketika Allah menghendaki sesuatu perkara yang melibatkan diri kita, berarti kita akan mampu menjalaninya. Dengan demikian, maka kita berhentilah menjadi orang yang putus asa, berhentilah menjadi orang yang pesimis, karena kita ini digenggam oleh kekuasaan Allah. Ketika ada masalah apapun, itu atas genggaman Allah, dan Allah akan memberikan kemampuan-kemampuan itu pada diri kita.